Shalom, puji Tuhan, senang sekali bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Waktu terasa begitu cepat ya, memang saat ini waktu itu begitu cepat. Terakhir ketemu bulan Mei Bapak Ibu, berarti sudah 3 bulan yang lalu. Tanpa terasa kita berjumpa setelah 3 bulan ya. Memang waktu cepat ya, sudah akhir bulan, awal bulan, akhir bulan, awal bulan gitu ya. Habis gajian, gajian lagi, habis gajian, gajian lagi ya. Nah yang gaji ini bingung, maring gaji mana, maring gaji mana ya. Tapi saya percaya Tuhan Yesus baik, yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, Gereja Betani Yestoya selama 3 bulan ini kita belajar karakter-karakter Kristus. Ada 12 karakter Kristus dan kita sudah mulai seri khotbah ini mulai awal bulan Juli ya. Kalau saudara masih ingat, saya bantu mengingat. Kita belajar yang pertama penuh. Ayo, yang minggu pertama kita belajar apa? Penuh kasih. Yang kedua apa? Ayo, rendah hati. Yang ketiga apa? Ayo. Tidur Pak, waktu itu saya tidur Pak. Lemah lembut. Ya, yang keempat apa? Sabar. Ya ini saya harus jadi sabar ya. Yang kelima apa? Setia. Selanjutnya yang keenam apa? Taat. Minggu lalu kita belajar taat. Dan yang hari ini kita belajar relakan aku gitu bukan ya. Rela mati, rela berkorban ya. Sebelum lanjut boleh toleh kanan kiri jangan tidur ya. Ya. Jadi diingat-ingat ya. Ada 12 ya. Nanti kita ingatkan terus. Karena supaya selama 3 bulan ini, Juli, Agustus, September, saudara memiliki karakter-karakter Kristus yang mau katakan amin. Jadi nanti bulan Oktober, saudara sudah melakukan segala sesuatu sama seperti Kristus. Ya, hari ini kita mau belajar rela berkorban. Ya, nah Bapak Ibu, satu sukacita karena saya berada di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kota Pontianak, bertepatan kemarin dengan kemerdekaan Indonesia ya, yang ke-79 dan kemarin juga sejarah bagaimana dilakukan upacara kemerdekaan di IKN ya, di Penajam Utara di Kalimantan juga ya, satu daratan dengan Pontianak. Dan suatu kali ada anak kecil ya ini ya, namanya anak kecil lucu ya, jadi kalau diomongi itu suka membantah ya. Ada lagu, tahu lagu 17 Agustus tahun 4 tahu ya. Tapi nyanyinya dia salah. 16 Agustus dia bilang. Loh salah, loh tunggu dulu, dengerin dulu saya ini menyanyi. Ternyata dia nyanyinya bagaimana Bapak Ibu. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Nah ini ya. Ngeyelan, ternyata bukan cuma anak kecilnya ini. Suatu kali ada guru juga, nah makanya kemarin saya melayani di gereja anak Yes Kids. Guru-guru harus belajar supaya kalau ngajar tidak salah. Nah suatu kali karena di Alkitab itu banyak nama us ya. Matius, Markus, ya, terus Yesus, lalu ada juga Lazarus, Sakeus. Nah dia mau khotbah tentang Sakeus. Kan mirip ya, Sakeus sama Lazarus, betul ya. Tapi dia sudah khotbah kenceng guru ini. Saya percaya ini gurunya bukan di Pontianak ya. Saya cerita yang di Malang. Tapi kalau di Malang saya cerita itu di Pontianak gitu ya. Nah terus dia bilang guru ini, adik-adik, suatu kali Lazarus naik ke atas pohon. Lah ini, harusnya yang naik di pohon siapa? Sakeus. Waduh malu kan? Masa gimana ini? Pinter, punya akal dia, berakal dia. Loh salah bu, itu bukan Lazarus. Tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Dilanjutkan dia, pinter gurunya, namanya guru ya. Jadi begini adik-adik. Suatu kali Lazarus naik ke atas pohon. Terus Tuhan Yesus datang. Nah ini cerita lanjutannya. Teriaklah Tuhan Yesus. Hei Lazarus, turun kamu. Loh kenapa disuruh turun? Salah, itu bukan tempatmu. Itu tempatnya Sakeus. Nah ini, sak murid gurunya pinter ini berakal ya. Tapi saya percaya bukan di Pontianak itu ya. Di mana? Di Malang. Ya. Tapi nggak tahu kalau sudah pindah Pontianak ya. Atau lebih parah bahkan ya. Haleluya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Jadi salah satu karakter Yesus itu rela berkorban.
Kalau dia tidak rela berkorban, dia tidak akan datang ke dunia untuk menebus dosa saudara dan saya. Manusia tidak akan pernah bisa dengan perbuatan baiknya untuk menuju surga. Tidak bisa saudara. Untuk menuju surga kita butuh juru selamat. Siapa juru selamat kita? Tuhan Yesus. Hanya satu-satunya, tidak ada jalan yang lain Bapak Ibu Saudara. Nah mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua ayat. Terakhir, udah mau selesai ya. Wah cepet ya. Yohanes 15 ayat ke-12 sampai 14 ya. Yohanes 15 ayat ke-12 sampai ke-14. Ini satu firman Tuhan yang terkenal Bapak Ibu ya. Saya bacakan, Bapak Ibu bisa lihat di layar di depan, bisa dicatat juga. Inilah perintahku. Jadi ini perintah Tuhan Yesus kepada murid-murid dan kepada kita semua. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Loh kenapa kita mengasihi? Dijelaskan di kalimat selanjutnya. Seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kalau saudara bisa mengasihi orang lain bukan karena kuat gagah saudara. Tapi karena Tuhan sudah mengasihi. Ada lagu berkata, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Perhatikan kalimat ini. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Wah ini luar biasa. Ini choir yang saya pimpin terbesar di Kalimantan ini ya. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan buat Bapak Ibu Saudara semua ya. Saudara, jadi hari ini bukan hanya mengasihi. Saudara mengampuni bukan karena kuat saudara. Tapi karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Saudara saya ingatkan ya. Namanya manusia itu pusatnya bikin kecewa Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah berharap kepada manusia. Oh tenang, tenang. Saya punya saudara kaya raya. Saudara, itu enggak jaminan saudara. Saudara bisa dapat kekuatan, itu bukan dari manusia, dari siapa? Dari Tuhan. Sebab itu hari ini kalau saudara taruh pengharapan kepada manusia yang terjadi apa? Kecewa saudara. Ini yang selalu saya tekankan. Saya pendeta, saya masih manusia, saya bisa buat salah. Jangan pernah menaruh harapan dan menaruh seperti ekspektasi yang besar kepada saya. Nanti saudara kecewa. Karena saya masih manusia. Saya mewakili pendeta-pendeta saudara. Jadi saudara hari ini andalkan siapa? Tuhan Yesus. Saya berjumpa dengan seorang anak yang dimana dia dilukai oleh ayahnya sendiri. Saudara, dia tidak diinginkan dan orang ini saudara sampai mohon maaf kepalanya diinjak oleh orang tuanya, oleh papanya dan berkata kamu tuh harusnya mati aja saudara, bayangkan. Tetapi ketika mendengar firman Tuhan, ampuni mereka yang bersalah, bahkan itu adalah saudara Anda atau bahkan orang tua Anda, ampuni dia. Karena apa? Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Dan suatu kali ketika dia berjumpa dengan saya, Pak, apakah saya mending mati saja Pak? Saya katakan, jangan lakukan itu. Dan belum waktunya untuk kamu mati, saya katakan demikian. Kalau waktunya pasti kamu akan mati dengan sendiri, saya katakan demikian. Dan saudara tahu apa yang dia lakukan? Seperti lagu berkata, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Dia datang kepada papanya. Apa yang dia lakukan? Pak, walaupun papa tidak minta maaf, tidak minta ampun, aku sudah mengampuni. Dia peluk papanya cuma menangis. Dan hari ini jadi keluarga yang bahagia. Bapak Ibu Saudara, engkau bisa mengasihi karena Tuhan mengasihi terlebih dahulu engkau dan saya. Jangan pernah engkau merasa, itu manusia gak bener, aku gak bisa mengampuni. Loh emangnya saudara bener? Emangnya saudara gak pernah buat salah? Saya pun juga bisa buat salah Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini kita bisa mengampuni karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni. Yang percaya katakan amin. Saya berjumpa dengan seorang ibu yang berusia 60 tahun saudara. Saya hari ini menjadi orang tua. Saya punya anak. Di sini saya melihat ada papa mama, ada orang tua. Jangan pernah walaupun emosi, jangan pernah keluarkan kata-kata kutuk kepada anak saudara. Apa yang tidak bisa diputar Bapak Ibu Saudara selain waktu? Perkataan.
Tanpa sadar ketika saudara katakan, gak bisa ditarik saudara. Lidah tidak bertulang, tapi tajamnya lebih dari pedang. Bisa membunuh orang loh lidah kita ini. Ibu ini usia 60 tahun, dia katakan kepada saya seperti ini, Pak, saya tidak akan pernah lupa waktu saya kecil, puluhan tahun yang lalu. Orang tua saya pernah berkata, kami ini gak menginginkan kamu sebetulnya untuk ada di dunia ini, itu sakit saudara. Dan sampai umur 60, tidak bisa dilupakan perkataan itu. Jadi hari ini, Papa Mama kasihlah anak-anakmu. Suami-suami, halo bapak-bapak, halo. Halo bapak-bapak, kasihilah istrimu. Istrimu bukan samsak yang dipukuli. Nah. Ibu-ibu halo, tenang ibu-ibu, saya sebut juga kok ya. Jangan, wah aman saya enggak, saya sebut. Ibu-ibu halo. Jangan menghina, mencaci maki suamimu di depan orang. Dia adalah kepala keluarga. Dia adalah imam. Jangan engkau jatuhkan dia di depan orang. Anak-anak muda, halo. Saya tetap sebut Anda ya. Hormati orang tuamu. Jangan sampai kamu kurang ajar dengan orang tua. Durhaka kepada orang tua. Karena firman Tuhan katakan, hormati, taatilah orang tuamu. Jadi Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kita bisa mengasihi sesama kita. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-13. Ini yang saya senang sekali dan ini menjadi kekuatan kita pagi hari ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Siapa yang memberikan nyawa ini? Yesus. Anak-anak muda dengarkan saya. Pak, saya jatuh cinta dengan yang beda iman, Pak. Tapi dia cinta setengah mati, Pak, sama saya, Pak. Alah, masih pacaran itu. Ya. Dia hujan datang Pak ke depan rumah saya Pak. Ini kan lagi musim hujan Pak. Diterak semua. Badai topan dia lewati. Tunggu aja sampai nikah. Waktu pacaran mah mohon maaf. Kotoran jadi rasa coklat kan begitu. Ya. Anak-anak muda. Dia baru setengah mati. Yesus sepenuh nyawanya diberikan buat saudara dan saya. Jangan tinggalkan Yesus hanya demi pasangan yang tidak seiman. Tuhan pasti sediakan kok buat saudara. Yang jomblo katakan amin. Iya, langsung ketahuan ya. Bukan ketuaan tapi ketahuan ya. Nah ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabat Yesus. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, orang-orang yang percaya Yesus pasti akan melakukan firman Tuhan yang percaya katakan amin. Saudara, saya mau katakan, yang terpenting itu bukan hanya saudara dengarkan firman, ya itu penting. Tapi ada yang lebih penting, melakukan firman. Saya banyak menemukan, orang sudah puluhan tahun ke gereja, belasan tahun ke gereja. Tapi masih suka tisani, apa itu tisani? Tipu sana, tipu sini. Hutang tidak dibayar. Mohon maaf sekali, bercanda yang jorok kepada sesamanya. Terus orang bisa melihat Yesus dari mana? Saudara ikut Yesus. Dikatakan apa? Ayat 14 boleh ditampilkan lagi. Kalau engkau adalah percaya Yesus, engkau juga harus melakukan firman Tuhan. Ya saudara. Saudara, menjadi orang percaya itu tidak mudah saudara. Saudara harus pikul salib. Saudara harus siap berkorban. Loh saudara, berkorban jangan dianggap tentang uang saja loh saudara, bukan tentang uang aja. Saudara datang, saudara berkorban waktu loh saudara. Saya bersyukur kemarin anak-anak muda ikut acara ibadah pemuda. Saudara berkorban. Karena harusnya hari Sabtu, malam minggu, lebih enak saudara ke mall. Saudara nonton film. Saudara mungkin ke kafe. Tapi kalau saudara mau datang ke gereja, saya tahu karena saudara mengasihi Tuhan Yesus. Begitu juga hari ini saudara. Saya tahu sekarang di jalan besar itu ada Car Free Day. Anda harus putar cari jalan dan lain sebagainya. Tapi saudara tetap sampai di tempat ini dan berusaha sampai di tempat ini. Saya percaya jerih lelah saudara tidak sia-sia dan Tuhan akan memperhitungkannya buat saudara. Ya kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara mari juga rela berkorban saudara. Saya adalah seorang suami. Suami tidak harus selalu menang-menangan saudara.
Terkadang ketika istri saya memberikan masukan, memberikan saran kepada saya enggak, apa? Hah? Kamu apa sama saya? Saya ini suami. Enggak, saudara. Kalau saya salah, saya harus mengaku salah. Maaf, saya salah. Kepada anak saya juga, walaupun anak saya masih 3 tahun. Misalnya saya janji saya lupa, saya luput janji saya. Saya akan datang, maaf ya nak, papa lupa. Besok ya papa realisasikan atau tepati janji papa. Itu loh saudara. Saya percaya dengan demikian maka akan muncul keluarga-keluarga yang harmonis saudara. Saya pernah berjumpa dengan seorang yang sudah mau cerai Bapak Ibu Saudara. Dia sudah buat surat kertas cerai saudara. Saya datang kepada dia, saya adalah hamba Tuhan yang berkata tidak kepada perceraian saudara. Tidak ada abu-abu saudara, Alkitab mencatat itu. Dan ketika saya berkata, cerai bukan jalan keluar, cerai awal mula permasalahan. Dan saudara tahu apa yang dia lakukan? Oleh kuasa Roh Kudus, dia robek surat cerainya. Dan hari ini tidak bercerai, tetap bersama dengan pasangannya. Itulah kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Mengasihi, rela berkorban. Karena Yesus juga memberikan teladan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Ya saudara. Ada satu lagu lama yang saya suka sekali dan ini menguatkan saya ketika seringkali ada pergumulan ujian yang saya hadapi. Ada lagu berkata demikian. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Saudara sebut namanya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, hari ini saya mau katakan hanya Tuhan Yesus sahabat kita yang setia. Saya berjumpa dengan seseorang, dia kena hutang masalah sampai miliaran saudara, 2,7 miliar saudara. Dan suatu kali, ini masih muda seseorang ini. Masih waktu itu dia mengalami hutang itu 19 tahun umurnya. Sekarang sudah 24 tahun, berarti 5 tahun yang lalu. Ketika itu dia sempat berkata, Tuhan engkau ada di mana? Kok sepertinya saya mengalami masalah seperti ini, saya harus tinggali utang sebesar ini. Tetapi dia datang waktu itu di Betania Yestoya Malang. Dia mendengar firman, dia tahu dia punya sobat yang setia namanya Yesus. Dan saudara tahu, dalam kurun waktu 2 tahun, utang 2,7 miliar itu bisa lunas Bapak Ibu Saudara. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini dia salah satu, masih muda sekali, dia salah satu toko bangunan, pabrik besi, dan dia hari ini omsetnya tiap bulan bisa ratusan juta Bapak Ibu Saudara, masih umur 24 tahun. Bapak Ibu Saudara saya mau katakan, Tuhan akan memberkati orang yang rajin bukan orang yang malas. Kok saudara malas-malasan, saya yakin Tuhan tidak akan memberkati. Di Alkitab pun dicatat, lihat kepada semut. Hei orang-orang malas, lihat pada semut. Semut tidak pernah tidur. Dia selalu mempersiapkan makanan baik musim dingin maupun musim panas. Hari ini saudara, mari kita lakukan firman Tuhan. Saya percaya seperti Yesus dia rela berkorban. Dia mati buat kita. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Mari kita juga rela untuk berkorban. Kita mengasihi sesama kita. Kita mau terus mendoakan orang-orang yang kita kasihi maupun yang jahat kepada kita. Tetapi kita doakan mereka Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji Tuhan. Kita bisa memberi tanpa mengasihi Bapak Ibu Saudara. Engkau bisa mohon maaf, kau bisa kasih kepada orang uang, tapi engkau tidak mengasihi dia. Tetapi engkau tidak bisa mengasihi tanpa memberi saudara. Memberi enggak selalu bicara materi ya. Saudara memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, memberikan nasihat. Ya saudara. Saya suatu kali berjumpa, saya adalah tipikal hamba Tuhan yang saya belak-belakan Bapak Ibu Saudara. Kalau saya ngomong ya, saya tuntunan Roh Kudus saya sampaikan. Saya berjumpa dengan seseorang yang mengeluh masalah finansial.
Saya ngalami ini Pak, gimana Pak? Terus saya tanya, loh Bapak bekerja enggak? Enggak, saya enggak bekerja. Loh yang kerja siapa? Istri saya. Pak malu Pak, kepala keluarga kok enggak kerja Pak? Saya bilang begitu. Kenapa? Saya katakan, karena suami pria adalah tulang punggung. Mencari nafkah. Istri wanita adalah tulang rusuk. Saya katakan demikian. Tetapi karena kuasa Roh Kudus dia langsung, oh gitu ya Pak? Loh iya. Ayo mulai cari kerja, saya katakan, apapun kerjanya yang penting itu halal, yang penting itu baik, lakukan. Kalau engkau mau kerja ini, kerja itu silahkan. Oh gitu Pak ya? Loh iya. Ya, terus gimana cara Tuhan mau menolong kalau engkau cuma mengeluh-mengeluh? Dan ketika dia mendengarkan, ya puji Tuhan, kemarin saya dapat kabar puji Tuhan Pak. Saya sudah mulai melakukan pekerjaan, mulai Tuhan tolong. Jadi untuk saudara mengalami pertolongan Tuhan harus bertindak. Ada katanya ora et labora, ora itu doa, et itu dan, labora itu apa? Bertindak. Kalau saudara cuma doa tidak pernah bertindak, bagaimana bisa ngalami? Kalau dalam bahasa Jawa, kalau ora tok, ora sido, ora dadi, ora karuan. Nah, itu saudara. Artinya apa? Enggak jadi, enggak terlaksana, tidak tertata dengan rapi. Nah itu saudara. Jadi hari ini engkau harus berdoa dan bertindak. Amin. Puji Tuhan. Saya mau memberikan beberapa kesaksian, ya, mujizat Tuhan yang terjadi di Kota Malang dan saya percaya juga akan terjadi di tempat ini juga. Yang percaya katakan amin. Saudara, hari-hari ini saya banyak melayani di mujizat kesembuhan, nanti juga saya adakan seminar pelepasan dan pengusiran. Karena masih banyak orang ke gereja tapi masih praktik, suka klenik-klenik apa itu? Suka kuasa gelap, masih menyembah-menyembah. Nah saudara, nanti saya akan bahas di seminar pelepasan dan pengusiran. Supaya kita benar-benar terbebas tidak lagi dengan belenggu kuasa setan. Ya, oke Bapak Ibu Saudara, baik. Ada seseorang anak muda namanya Aditya saudara. Dia stres, jangan ditampilkan dulu, sabar multimedia. Tunggu instruksi saya ya, sabar. Tunggu, tenang ya. Nah, jangan ngebut ya, jangan gaspol ya. Jadi ada seorang anak muda namanya Aditya saudara. Aditya ini berjumpa dengan saya, dia mengalami depresi saudara. Dia datang ke psikiater saudara. Jadi ada namanya psikolog, ada namanya psikiater. Bedanya apa pastor? Bedanya kalau psikolog itu cuma konseling, konsultasi. Tapi kalau psikiater bisa memberikan obat. Biasanya antidepresan atau biasanya itu adalah psikotropika. Dan itu nyandu saudara, obat saudara. Terus apa bedanya dengan ada psikolog, ada psikiater, ada pendeta. Bedanya apa? Saya pendeta. Bedanya kalau pendeta akan membawa saudara kepada Tuhan Yesus. Kalau psikolog dan psikiater itu ilmu humanis namanya. Tetapi kalau pendeta itu ilmu teologis, membawa saudara kepada Tuhan. Nah Aditya datang kepada saya, dia masih muda sekali. Dia mengalami depresi, dia tidak bisa tidur, sehingga dia harus minum obat saudara. Terus dia datang kepada saya, Pak saya boleh didoakan? Loh boleh saya doakan. Saya mau lepas dari obat-obatan, saya mau hidup bahagia, saya tidak mau terikat dengan hal-hal ini. Saudara perlu tahu ya, saya pernah berjumpa dengan seorang yang minum obat depresan, antidepresan. Itu selalu muncul rasa ingin bunuh diri saudara. Hati-hati loh saudara. Itu membawa pengaruh untuk saudara jadi kepingin bunuh diri. Nah kita lihat, boleh ditampilkan multimedia. Saya bacakan ya. Hari Minggu lalu. Selamat malam, saya Aditya. Bulan lalu Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Saya dirujuk ke Poli Jiwa Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Dikarenakan tidak bisa tidur selama 1 minggu, bahkan lebih. Dan harus kontrol terus serta harus minum obat. Sudah minum obat, tidak membaik. Lalu saya ke gereja dan didoakan oleh Pastor Yoel dan Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Setelah itu saya tidak menyentuh obat dari Poli Jiwa, tapi damai sejahtera selalu melingkupi saya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Saudara mau cari damai dunia di mana? Diskotik.
Tidak bisa. Obat-obatan, tidak bisa. Alkohol, tidak bisa. Lihat saudara, obatnya tidak diminum, malah damai sejahtera. Karena Yesus. Kita lanjut. Saya mudah tidur, padahal sebelumnya kalau mau tidur harus pakai obat. Lanjut. Setiap malamnya dia tidur nyenyak. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sungguh besar dan ajaib. Saya rasa ini layak untuk saya saksikan kepada Pastor Yoel. Boleh slide selanjutnya? Dia tunjukkan obatnya sebanyak ini Bapak Ibu Saudara. Ini obat antidepresan yang tidak saya konsumsi. Karena mujizat Tuhan Yesus dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak tahu mungkin adakah engkau yang sulit tidur malam hari, pagi hari, malam hari ini. Saudara percaya Yesus bisa membuat tidur saudara nyenyak. Karena dia Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Selanjutnya, ini adalah mujizat penyakit darah saudara. Boleh ditampilkan Ibu Siska. Shalom Pastor Yoel, saya ada sakit darah namanya polisitemia vera. Sakit ini langka. Dan Kamis kemarin, saya kemarin ada mengadakan KKR Mujizat Kesembuhan, nanti kapan-kapan di Pontianak saya juga akan adakan. Saya pergi ke doa malam mujizat dan saya didoakan oleh Pastor Yoel. Tidak butuh waktu lama saudara. Besoknya hari Jumat, saya periksa lab dan trombosit saya yang biasanya tinggi sampai 1 juta. Hari ini sudah 460.000 turun dan leukosit saya sudah normal. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan dia periksa di salah satu lab. Ini hasilnya. Selanjutnya dia kirim semua. Ya, saya tidak bisa tampilkan utuh tetapi saudara bisa lihat. Ini buktinya dari bulan Juni. Pastor Yoel bisa lihat hasil lab saya selama ini trombosit saya tidak pernah di bawah 600. Tapi kemarin bisa 460.000. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Selanjutnya, ada banyak video tapi saya akan tampilkan beberapa, multimedia bisa ikuti saya. Saudara, saya mendoakan seorang bapak-bapak di Malang, namanya Bapak Irawan, tolong disiapkan video mujizat telinga disembuhkan. Nah sebelum ditampilkan, jadi 6 tahun yang lalu, kalau saudara tahun baru, hati-hati ya, jangan main mercon atau petasan. Jadi saudaranya main petasan, dia jalan meledak di telinganya saudara. Jadi gendang telinganya bermasalah, rusak. Tidak bisa mendengar sehingga harus pakai alat bantu dengar. Dia sangat sukar untuk ke gereja karena kan di gereja pakai speaker. Itu kan pembesar, tambah besar di telinganya, jadi kepalanya pusing. Tapi hari itu ketika saya berkhotbah dia datang. Tiba-tiba dia ada ingin ke gereja. Dan saudara tahu ternyata itu memang rencana Tuhan. Apa yang terjadi? Kita lihat mujizat telinga yang disembuhkan. Boleh ditampilkan videonya. Boleh bersaksi. Tadi sebelumnya gimana, setelahnya gimana? Silakan. Sebelumnya nggak dengar, terus misi Pak, alat bantunya ada. Harus pakai alat? Iya. Alatnya sudah dilepas? Sudah. Ini Bapak bisa dengar? Bisa dengar. Bisa dengar sekarang? Coba kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ini alatnya ya Pak ya? Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yang menyembuhkan siapa Pak? Tuhan Yesus. Saya permisi, saya boleh ambil alat ini, saya taruh di situ ya Pak ya? Iya, iya. Misi Pak. Saya bawa ya Pak ya. Saya tanpa mic. Ya, amin. Dengar Pak. Saya bilang halo. Halo. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Telah menyembuhkan saya. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kita kasih tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Ya, videonya boleh dihentikan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan sampai hari ini beliau enggak pakai alatnya. Bisa mendengar dengan jelas, dengan
Seperti sedia kala, ajaib Tuhan kita. Selanjutnya saya berjumpa dengan seorang ibu, disiapkan Ibu Meisyang. Dia datang, ada pengapuran di kakinya saudara. Dia pakai tongkat, tongkatnya cukup besar. Dan dia datang minta didoakan. Dan apa yang terjadi kita lihat, Ibu Meisyang berjalan tanpa tongkat. Sebelumnya kalau jalan tuh pakai tongkat, itu tongkatnya ada di belakang. Ibu boleh bersaksi namanya siapa, sebelumnya bagaimana, dan setelahnya bagaimana. Silakan Bu. Ya boleh, hadap saya enggak. Silakan dia Bu. Nama saya Meisyang. Ya. Dokter sebelum ini kurang lebih 1 bulan yang lalu, Ya. hampir 2 bulan itu kaki saya ini sakit, Ya. terutama yang belakang sini. Baik. Saya takut kalau itu HNP ya, karena saya pernah Ya. kena itu. Terus saya ke dokter bilang ini gejala awal pengapuran. Ya. Jadi memang tidak ada obatnya, cuma suruh ngurangi ngangkat beban apa itu. Tadi itu di gereja memang komisi wanita, Baik. ada PUT. Baik. Nah kita ada acara bebas, saya ikut lenden, saya memang seneng ya. Ya. Nggak tahu, mestinya bukan salah gerakan, cuma kadang-kadang memang sering pada diam-diam jalan terus moro jeglek ini. Iya. Nah pada waktu nari itu ini langsung jeglek, memang keras suara jeglek gini, wakit. Tapi saya salah nih, tadi tetap main, tetap lenden. Sampai selesai, akhirnya saya nggak bisa jalan. Jalan. Nggak Terus bisa. ini barusan gimana Ibu? Puji Bisa Tuhan. jalan Bu. Bisa. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Kita boleh sambil jalan. Saya minta tongkatnya ya Bu ya. Boleh ya? Saya simpan di situ udah banyak tongkat, saya tambah lagi. Kita boleh sambil jalan Bu. Haleluya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan ya. Baik Bu, kita boleh jalan sebentar ya. Jalan ke sini muter. Terus Sebelumnya kembali ke memakai kursi. tongkat saudara, Sudah sekarang enak nih, Bu, berjalan ya? tanpa tongkat Bapak Ibu Puji saudara. Tuhan, haleluya. Dahsyat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Berkati ya, Bu. Sehat selalu. Haleluya. Yesus sanggup. Ya, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, bukan hanya dari lokal saja yang disembuhkan. Suatu kali di Malang kita pernah kedatangan jemaat dari Jepang, saudara. Namanya Ibu Jiho. Dia pernah kecelakaan, kakinya nggak bisa ditekuk, bisa disiapkan video Ibu Jiho. Mari kita sama-sama lihat kesaksian Ibu Jiho disembuhkan ya. Saya berjumpa dengan Ibu Jiho dari Jepang dan tadi ikut ibadah mujizat, mengalami mujizat Tuhan, dan Ibu Jiho akan bercerita. Kerja di Indonesia jadi bisa bahasa Indonesia. Cedera, Jadi memang tidak bisa jalan, tidak bisa jalan, tapi sekarang memang yang terakhir aku nggak bisa bersegini. nggak bisa ditekuk. Sekarang Sekarang nggak sakit Bu ya. Yang menyembuhkan siapa Bu? Tuhan Yesus. Saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi dan Tuhan sanggup menolong. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bersama Yesus pasti bisa. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan video terakhir Bapak Ibu Saudara bisa disiapkan dokter THT. Suatu kali saya cerita Bapak Ibu Saudara, saya diundang untuk ngisi retreat di sebuah rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya. Jadi ada 3 rumah sakit yang punyanya TNI. Satu di Jakarta itu Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Kalau yang Angkatan Laut, AL itu di Surabaya, kalau Angkatan Udara di Yogyakarta. Nah ini retreat diisi oleh dokter-dokter Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pesertanya dokter-dokter. Nah biasanya kan dokter kan yang menyembuhkan pasien, betul ya. Tapi kali itu saya berdoa buat dokter-dokter yang sakit menjadi sembuh.
Dan saya katakan, dokter-dokter, saya tidak anti dokter Bapak Ibu Saudara. Justru saya mau bekerja sama dengan dokter-dokter untuk apa? Menguatkan pasien-pasien bahwa masih ada Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Dan ada satu dokter, dokter THT Bapak Ibu Saudara. Jadi dia sempat mengalami sakit. Bahkan ada dokternya, jadi dokter sama dokter ini melihat. Dan bahkan ada dokter sesama dokter, misalnya ini dokter tulang, ini dokter THT. Kan kalau sakit tulang ya ke dokter tulang, kalau yang sakit THT, dokter tulang ke dokter THT, betul ya? Nah dokter THT bilang ini ada dokternya di belakang, tapi kita punya dokter segala dokter yaitu Tuhan Yesus. Kita lihat dokter THT yang disembuhkan. Jadi ini yang semua hadir ini perawat, dokter, tim medis. Jadi sebelumnya nggak bisa duduk Bapak Ibu Saudara karena mengalami masalah pada tubuhnya. Cek semua badannya karena seorang dokter dia pasti mengerti untuk ngecek seluruh anatomi tubuhnya apakah sudah oke apa tidak. Kita akan dengarkan kesaksiannya ya. Jadi saya dokter terapi. Ya 2 minggu ini Senin saya lagi pulih terus tiba-tiba saat saya berdiri saya nggak bisa berdiri itu sakit. Dan Sabtu Minggu itu saya nggak bisa sama sekali bangun dari tempat tidur harus digotong sama suami saya. Terus sampai harus terapi terus minum painkiller. Bahkan saya kalau operasi 3 hari kemudian saya harus minum double painkillernya. Dan tadi sebelum sini minum lagi. Karena sakit saat saya duduk mau berdiri itu sakit. Bangun pagi sakit itu subuh. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin dalam nama Yesus. Sudah pakai painkiller tapi tetap sakit. Dalam nama Yesus. Tapi dia tekuk badannya, dia berjalan. Haleluya. Haleluya. Kalau jongkok nggak bisa, susah. Tapi dia bisa jongkok. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Sampai terharu sekali karena memang 2 minggu sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi hari itu, sampai. Nah ini boleh ditahan bentar, di pause. Ini dokternya menghubungi saya lewat Instagram. Karena ada orang bilang, itu settingan, itu palsu tuh. Dijawab, puji Tuhan Pak, saya sampai hari ini, jadi ada yang saya tutup itu yang
melemparkan tulisan bahwa ini settingan ini, palsu, aktor dibayar gitu. Terus dia bilang, puji Tuhan Pak, saya sampai hari ini tidak sakit belakang lagi. Saya mengalami spasme otot 2 minggu. Bahkan 2 hari saya tidak bisa bangun, harus ke terapis. Dari posisi duduk berdiri dan duduk berdiri sakit luar biasa. Saya harus minum painkiller dan itu pun tidak 100%, hanya 50%. Tetapi oleh karena kebaikan Tuhan, Tuhan menjawab doa sesuai waktunya. Dan saya percaya kuasanya dan dia mengalami kesembuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Dia Tuhan yang rela berkorban. Ya, boleh dihilangkan? Terima kasih. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap percaya dan setia saudara. Mujizat bukan selalu bicara sakit menjadi sembuh. Tetapi mujizat bicara saudara tetap setia di dalam Tuhan walaupun ada goncangan. Walaupun ada badai topan sekalipun. Saudara jangan pernah berpikir bahwa iman itu dibentuk ketika badai dan topan datang. Tidak saudara. Justru iman yang membuat saudara bertahan walaupun ada badai dan topan. Yang percaya katakan amin. Terakhir sebelum kita akan datang ke hadirat Tuhan, dan saya mohon maaf karena keterbatasan waktu, ibadah ini saya tidak bisa altar call karena ada ibadah lanjutan. Tetapi selesai ibadah, bila saudara ada yang mau didoakan, saya siap melayani. Dan nanti kalau saudara mau datang lagi ibadah mujizat, khusus saya juga melayani di ibadah mujizat, nanti saya adakan altar call di ibadah mujizat. Saya mau kasih pesan terakhir karena sekarang saya banyak melayani di mujizat kesembuhan. Saya pun ketika saya ketemu orang, saya juga akan mengedukasi kesehatan saudara. Saya mau tanya dulu, sehat itu murah. Murah. Sakit yang mahal. Kalau saudara sudah sakit bayarnya mahal. Supaya sehat. Nah sekarang sama seperti di Malang, sama seperti di Blitar, dan sama juga di Pontianak. Dengan kasih saya sampaikan, kalau masih ada jemaat Tuhan yang masih suka merokok, kalau bisa berhenti sebelum paru-paru Anda bolong. Saya banyak berjumpa dengan, hari ini saya banyak kunjungan juga ke rumah sakit saudara. Pak, paru-paru saya sakit Pak. Kenapa Pak kok sakit? Soalnya saya merokok. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya tak henti-hentinya ngomong. Jangan nunggu paru-paru saudara bolong dulu. Terus datang, Pastor Yuel, didoakan kan sembuh ya. Terus saya jawabnya gini aja. Saya tanya Tuhan dulu ya. Kan Tuhan kan bikin paru-paru kita sehat, betul ya? Nah kok saudara bikin sakit paru-paru Anda? Kira-kira Tuhan di surga mikir, gimana ini sudah dikasih paru-paru sehat, dirusakin sendiri. Saudara, saya katakan ini dengan kasih. Saya banyak melayani orang-orang yang berhenti merokok, saudara. Itu tidak ada fungsinya, saudara. Itu hanya membuat paru-paru Anda bisa putih. Saudara, istri saya mengenal seseorang yang anaknya 2 bulan. Meninggal karena apa? Menjadi perokok pasif. Jadi orang tuanya, papanya itu merokok di luar tapi di rumah melekat di bajunya saudara. Dan bayinya kena paru-parunya dan meninggal. Ketika bayinya meninggal, dia menyesal. Tapi apakah bayinya bisa hidup lagi? Dia berhenti merokok, tapi bayinya nggak hidup lagi saudara. Sebab dengan kasih saya menyatakan. Lalu apa lagi saudara? Kenapa saya katakan sehat itu murah? Saudara, hari ini saya banyak minum air putih saudara. Bukan lagi ngirit saudara. Tapi supaya di masa depan kaki saya nggak diamputasi saudara. Saudara, air putih ini berapa? 5.000 katakan. Kopi manis yang isinya gula aja berapa? 50.000. Kenapa saudara rela beli 50.000 padahal saudara kalau saudara teruskan itu minum kopi saudara minum kopi itu nggak pakai gula saudara. Kalau saudara minum kopi pakai gula, saudara minum gula. Oh ini saya jadi dokter kesehatan tiba-tiba ya, enggak ya. Karena saya juga terus diskusi dengan dokter-dokter. Dan saya ingatkan jemaat karena saya mengasihi saudara. Saudara minum kopi ada gulanya. Saya cuma mau ingatkan ya, jangan nunggu sampai saudara. Akhirnya luka nggak bisa kering kan? Kenapa saudara? Dia diabetes.
Saudara, kenapa hari ini makanya saya 3 bulan ini kerja keras, saya diet sudah turun 30 kilo saudara. Karena saya punya istri dan anak masih kecil saudara. Saya nggak mau saya sakit-sakitan saudara. Dan saya bersyukur 3 bulan ini saya turun 30 kilo. Dan sebelum saya diet, saya cek gula darah saya saudara. Puji Tuhan masih normal, belum sampai pradiabetes. Waktu saya kesini, itu saya sudah turun 10 kilo. Saya kemarin 113 saudara. Hari ini sudah 83 saudara. Iya saudara. Jadi kita harus jaga kesehatan. Setiap hari saya jalan 15.000 langkah. Kenapa? Karena saya mau masa tua saya sehat. Sehingga saya panjang umur. Melayani keluarga saya dan melayani jemaat Tuhan. Kalau saya sakit terus gimana saya bisa melayani jemaat? Saya selalu minta Tuhan berikan saya kesehatan, kekuatan karena banyak jemaat yang perlu didoakan. Bukan hanya jemaat, orang luar pun ada yang minta didoakan, saya doakan. Jadi saudara akan lihat videonya, saya doakan bahkan bukan orang Kristen saudara. Kemarin datang tapi tidak di syuting karena sensitif, sembuh saudara. Nah, jadi saudara saya katakan jagalah kesehatan. Dikurang-kurangi yang anak-anak muda. Sekarang anak muda 15-20 tahun sudah diabetes, sudah asam urat, karena suka makan makanan kopi-kopi manis, ciki-cikian, ayam gorengan. Saudara sekali lagi, sehat itu murah, sakit yang mahal. Yang minum alkohol, saudara saya kapan lalu mendoakan seseorang di sebuah kota, tidak bisa melihat, buta. Saya tanya, di hati saya seperti ada mau tanya, kenapa? Dan dia jawab, dan saya tanya begini, Anda minum alkohol ya? Iya, saya minum yang oplosan saudara. Jadi yang 70-80% kadarnya. Etanol, sehingga kena mata. Nah, kalau sudah begitu bagaimana? Ada lagi yang kedua, saya tanya, kenapa Anda tidak bisa melihat? Apa karena minum? Iya Pak, saya suka minum manis Pak. Jadi dia jarang minum air putih, tapi dia minum apa? Saya tidak bisa nyebut mereknya karena live streaming. Tapi yang pokoknya ada josnya itu loh saudara. Itu terus ada lagi yang sari-sari itu saudara. Tiap hari minum itu katanya buat energi. Energi apa? Akhirnya dia kena diabetes mellitus, diabetes kering saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Glaukoma. Saudara, yang masih sehat, jagalah kesehatan. Jagalah kesehatan. Karena iman disertai perbuatan. Saya percaya saya akan panjang umur, saya sehat. Tapi saya juga harus melakukan bagian saya olahraga. Saya jaga makan saya. Kenapa saya harus jaga makan? Kalau enggak dimakan kucing saudara. Jadi harus saya jaga ya. Nah itu saudara ya. Puji Tuhan. Jadi saya berharap kita sehat jasmani dan rohani Bapak Ibu saudara ya. Saya boleh mengundang worship leader dan pemain musik boleh maju ke depan. Biarlah hari ini menjadi kekuatan kita saudara. Seperti Yesus kita belajar seperti karakter-karakter Kristus. Amin.